Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman, saya Iqbal ya, saya adalah content creator dari Tanya Islam. Hari ini kita akan membahas yang sedang kita jalani, yaitu di bulan Zulhijjah. Ini orang lagi pada haji, kita doakan semoga jemaah haji Indonesia semoga dimudahkan, dan semoga yang menonton video ini yang klik subscribe, klik like, Allah izinkan untuk haji juga. Nah, kemudian kita akan membahas 12 pahala puasa Zulhijjah. Dikabulkan doa-doa dan penghapus dosa. Umat Islam dianjurkan puasa pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Lantas, apa saja pahala puasa Zulhijjah tersebut? Zulhijjah memiliki banyak keistimewaan. Jadi bulan Zulhijjah ini teman-teman, itu banyak sekali keistimewaan yang bisa diperoleh manfaatnya oleh kaum muslimin untuk melipat gandakan seluruh aktivitas ibadahnya. Pahala yang dijanjikan di bulan Zulhijjah oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Nanti kita akan melihat bahwasanya luar biasanya Allah melipat gandakan pahala di bulan Zulhijjah. Salah satu hadis yang menjelaskan keistimewaan bulan Zulhijjah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Yang artinya adalah tidaklah ada hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dia disembah pada hari itu. Jadi Allah itu menyukai hari ini, hari Zulhijjah ini. Nah, hari Zulhijjah ini berada di tanggal 8 kemarin sampai tanggal 16. Ini hari yang paling disukai Allah, di mana ketika kita menyembah Allah maka kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang sangat luar biasa. Tidaklah ada hari yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala di mana dia disembah pada hari itu kecuali 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari ini dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 16 nanti itu adalah hari yang dimana sangat penting dan sangat istimewa. Puasa 1 hari di hari itu sama halnya dengan puasa 1 tahun loh teman-teman. Jadi 1 hari saja kita berpuasa, maka sama dengan kita puasa dengan 1 tahun. Begitu pula ibadah. Ketika kita sholat malam sekali pada malam hari itu seperti sholat malam selama 1 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nah, berikut pahala yang dilipat gandakan jika kita berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Pahala puasa Zulhijjah. Jadi puasa sunnah Zulhijjah dilaksanakan pada tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Puasa pada tanggal 1 sampai 7 hanya disunahkan bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun tidak. Jadi sunnahnya 1 sampai 7. 8 9 itu nah, sementara tanggal 8 ya kan, tanggal 8 Zulhijjah itu adalah hari tarwiyah dan 9 adalah Zulhijjah pada hari Arafah. Jadi tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah. Ingat ya, tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Orang wukuf di sana. Hanya disunahkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi orang ibadah haji itu tidak diwajibkan, disunahkan. Lalu apa saja pahala ketika kita mengerjakan puasa 9 Zulhijjah, ya kan, 9 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, yang pertama adalah dimaafkan dosa-dosanya. Jadi ketika kita banyak dosa, punya banyak dosa, maka akan dimaafkan. Hari pertama pada bulan Zulhijjah adalah hari yang dimaafkan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Zulhijjah. Nabi Adam baru dimaafkan setelah beberapa lama meminta pengampunan atas kesalahannya memakan buah kuldi yang kita tahu ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Zulhijjah,
maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam, teman-teman. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah dimaafkan dosa-dosanya, diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, menyerupai ibadah 1 tahun. Nah, sebagaimana hadis yang kita pelajari di awal tadi. Hari kedua bulan Zulhijjah ini adalah hari diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari ikan paus ya. Jadi Nabi Yunus itu kan ditelan ikan paus. Nah, ini diselamatkannya tuh pada tanggal 2 Zulhijjah. Nah, beberapa hari berada dalam perut ikan paus tersebut sembari terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yunus itu ditelan ikan paus lama sekitar berapa hari dan dikeluarkan pada tanggal 2 Zulhijjah. Jadi untuk itu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa beribadah di hari kedua bulan Zulhijjah, baginya pahala yang menyerupai ibadah 1 tahun tanpa ada maksiat. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, doanya akan dikabulkan. Nah, ini buat teman-teman yang banyak berdoa, pengen rezekinya lancar, pengen ketemu jodoh, pengen Allah berikan banyak rezeki, maka banyaklah beribadah di bulan ini, di hari yang ketiga ini. Dari buku puasa sepanjang tahun oleh Yunus Hanis Syam, hari ketiga Zulhijjah adalah hari Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Maka yang berpuasa pada hari itu pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Nabi Zakaria ini apa mukjizatnya? Nabi Zakaria ini orang yang sudah tua renta, tidak mendapatkan anak, bertahun-tahun sampai tuang tidak dikabulkan doanya, bukan tidak dikabulkan, bertahun-tahun beribadah kepada Allah tidak mendapatkan anak. Nah, ketika berdoa di hari ketiga bulan Zulhijjah ini, itu mendapatkan anak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang pertama saya ulangi lagi, yang pertama dimaafkan dosanya, yang kedua seperti ibadah 1 tahun, yang ketiga doanya dikabulkan, yang keempat dihilangkan kesusahan dan kefakiran. Jadi tidak akan susah dan tidak akan miskin, Hari keempat Zulhijjah adalah hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi banyak sekali peristiwa Nabi pada bulan Zulhijjah ini. Maka dari itu, siapa yang berpuasa pada hari itu, pada hari yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan dan kefakirannya, dan kelak di hari kiamat akan bersama dengan para perantau yang lagi mulia. Jadi akan bersama orang-orang yang soleh nanti di akhirat. Yang kelima, terbebas dari siksa kubur. Jadi ketika kita berpuasa di hari kelima bulan Zulhijjah, maka hari ini melambangkan Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Untuk itu siapa yang berpuasa pada hari kelima di bulan Zulhijjah ini akan terbebas dari sifat munafik dan sifat dan diazab kubur, akan terbebas dari azab kubur. Jadi jika kita ingin terbebas dari azab kubur, maka berpuasalah di hari kelima bulan Zulhijjah. Yang keenam, terhindar dari siksaan. Jadi siksa kubur dan siksaan api neraka ini berbeda. Pada hari keenam Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala membuka kebaikan bagi nabinya. Jadi siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan penuh rahmat dan sesudah itu tidak akan disiksa selamanya. Masya Allah. Ini beruntung sekali orang yang berpuasa di tanggal 6 Zulhijjah. Kemudian yang ketujuh, di hari ketujuh ditutup 30 kesulitan dalam hidupnya. Bayangkan, 30 kesulitan akan ditutup, kemiskinan, susah, hidupnya melarat akan ditutup, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ketujuh di bulan Zulhijjah adalah hari ditutupnya pintu neraka. Jadi pintu neraka itu bukan cuma ditutup ketika bulan Ramadan. Ternyata bulan Zulhijjah juga ditutup pintu neraka. Masya Allah, tabarakallah. Dan tidak akan terbuka sampai hari ke-10. Masya Allah.
Jadi hari ke-7 sampai hari ke-10 tidak akan terbuka pintu neraka. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dirinya dari 30 pintu kesulitan dan membukanya bagi 30 kemudahan. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-8, dilipat gandakannya pahala. Nah, ini dilipat gandakan lagi ya. Mengutip dari laman Nahdlatul Ulama, pahala ibadah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah mendapatkan lipatan ganda dibanding dari ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah setelah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa sama dengan 1 tahun berpuasa. 1 hari solat malam maka sama dengan mendapatkan 1 tahun solat malam. Termasuk Lailatul Qadar. Masya Allah, ini lebih spesial lagi. Ya kan, maka jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, kemudian yang ke-9, jadi akan yang 9 ini penghapus dosa 2 tahun. Nah, ini lebih lagi, 2 tahun akan dihapuskan dosa. Berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Luar biasa nih. Rasulullah SAW bersabda yang artinya puasa Arafah yaitu pada 9 Zulhijjah. Jadi 9 Zulhijjah itu puasa Arafah namanya. Dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Hadis riwayat Muslim. Menurut mayoritas ulama, dosa-dosa yang dihapus sebab puasa Arafah adalah dosa kecil. Jadi mungkin dosa-dosa besar tidak ya. Tapi ini bergembiralah kepada Anda yang berpuasa di bulan Zulhijjah. Seandainya umur kita 50 tahun atau 25 tahun atau berapapun itu usia kita, ketika kita berpuasa di hari tanggal 9 Zulhijjah ini, maka dihapuskan semua dosa-dosa kecil. Bayangkan dosa kecil walaupun kecil, tapi kalau semua dosa dihapuskan, insya Allah masuk surga kita. Nah, kemudian yang ke-10, ini keuntungan ketika kita beribadah di bulan Zulhijjah yang ke-10 adalah hari pembebasan dari siksa neraka. Akan dibebaskan dari siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya. Jadi tidak ada hari yang di mana hamba itu dibebaskan dari neraka. Lebih banyak daripada hari Arafah. Jadi banyak sekali orang yang dibebaskan dari neraka di bulan Zulhijjah ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian yang ke-11, jadi yang ke-11 ini seperti memerdekakan 1000 budak. Bayangkan satu budak itu, kalau tidak salah saya 100 sampai 200 juta kita keluar uang untuk membebaskan budak. Nah, tapi di Zulhijjah ini spesial sekali, kita seperti membebaskan 1000 budak. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang yang menjalankan puasa tarwiyah juga akan mendapatkan keutamaan seperti memerdekakan 1000 budak. Bayangkan 1000 budak akan dibebaskan oleh kita karena berpuasa atau beribadah di hari-hari bulan Zulhijjah ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-12, 12 manfaat atau keuntungan kita ibadah di bulan Zulhijjah, di 10 hari di bulan Zulhijjah adalah yang ke-12 seperti memerdekakan 2000 budak. Luar biasa, ini lebih luar biasa lagi, yaitu membebaskan lebih banyak lagi 2000 budak. Maka beribadahlah di bulan Zulhijjah ini, teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara ibadahnya? Nah, maka pelajari niatnya dulu. Nah, yang pertama, niat puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ingat, 1 sampai 7 ya kan? 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah itu niatnya seperti ini. Nawaitu sauma syahri Zulhijjah ya kan, sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma syahri Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Jadi puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Nawaitu sauma syahri Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika tanggal 8, nah beda niatnya. Tanggal 1 tadi apa niatnya? Nawaitu sauma syahri Zulhijjah
sunnatan lillahi ta'ala. Nah, tanggal 8 beda lagi niatnya. Nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Jadi tanggal 8 Zulhijjah itu kita puasa tarwiyah, teman-teman. Nah, puasa tarwiyah ini yang tadi banyak sekali keutamaannya, dilipat gandakan, dihapus semua dosa, dihindarkan dari api neraka, dan disiksa kubur itu dihilangkan. Masya Allah, dihapuskan kemiskinan, ditutup pintu kesulitan. Banyak sekali keuntungan puasa di bulan-bulan ini. Nah, kemudian apa niat tarwiyah tadi? Nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Mudah sekali. Nah, kemudian ketika tanggal 9 beda lagi niatnya. Jadi 1 sampai tanggal 7 sama niatnya. Nawaitu sauma syahri Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian tanggal 8 nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian tanggal 9 itu nawaitu sauma arrafata. Arrafata sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma arrafata sunnatan lillahi ta'ala. Jadi ketika kita berniat 3 niat ini, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita, kehidupan kita, dan menghapuskan semua kesusahan-kesusahan kita dalam kehidupan kita. Mau? Nah, maka praktekkan. Nah, maka masih ada kesempatan untuk kita berpuasa. Masih ada kesempatan kita untuk berpuasa, teman-teman. Masih ada sekitar 5 hari. 5 hari lagi kita untuk berpuasa di bulan Zulhijjah. Semoga teman-teman mendapatkan pahala-pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan ibadah yang spesial di bulan Zulhijjah ini. Itu yang bisa kita pelajari, 12 keuntungan ketika kita beribadah dan berpuasa di bulan Zulhijjah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Semoga menjadi teman-teman dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.